Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Proses Pembelajaran dalam Jaringan pada Masa Pandemi COVID-19 bagi Guru Sekolah Dasar. Terdapat 3 bagian dalam proposal ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Dan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi istilah. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut Susanto 2013, guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Menurut Jamarah 2015, guru adalah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya untuk merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Kompetensi guru merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Menurut Supri Hatiningrum, kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan. Seorang guru harus memiliki kemampuan atau kecakapan sebagai pendidik. Umumnya, proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru dan peserta didik melalui interaksi secara langsung di sekolah tanpa melalui media perantara apapun. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, proses pembelajaran di sekolah tidak dapat berjalan seperti biasanya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilansir dari kemenkes.go.id 2020 menyatakan bahwa coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah penyakit akibat virus corona sebagai pandemi global pada tanggal 11 Desember 2019. Karena adanya pandemi ini, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Menurut Komalasari 2013, pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, belajar merupakan sebuah proses pembelajaran. Pane dan Dasopang 2017 mengenai proses pembelajaran, menurutnya proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan suatu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kondisi penyebaran virus COVID-19, maka untuk mengantisipasi pembelajaran, Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menjadi acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan secara daring. Tugas guru dituntut untuk dapat merancang, menginovasi, dan melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 6 Metro Barat pada 14 November 2020, penulis memperoleh informasi tentang kesulitan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran daring merupakan hal baru bagi guru di sekolah dasar. Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Karena materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua peserta didik, karena ada beberapa materi yang memang harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap agar mudah dipahami oleh peserta didik.
Contohnya saja mata pelajaran matematika. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika peserta didik akan masuk sehingga tugas akan menumpuk. Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang pernah dilaksanakan. Sebelumnya sudah ada penelitian yang mengkaji tentang proses pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Penulis kemudian mengambil penelitian tersebut sebagai penelitian yang relevan. Penelitian itu berupa jurnal dari Putria dan kawan-kawan 2020 yang berjudul Analisis Proses Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan Daring Masa Pandemi COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar, dan jurnal dari Wahyono dan kawan-kawan 2020 yang berjudul Guru Profesional di Masa Pandemi COVID-19, Review Implementasi, Tantangan, dan Solusi Pembelajaran Daring. Pada masa pandemi COVID-19, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan menjadi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dilakukan secara daring, yang artinya orang tua dan keluarga harus turut serta mengajari dan mengawasi anak-anaknya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Rata-rata orang tua dan keluarga tidak mampu untuk mengatasi semua kebutuhan anaknya dengan berbagai macam alasan. Padahal sejauh ini, pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk menunjang pendidikan di Indonesia, misalnya dengan mengadakan pendidikan, pelatihan, workshop, dan pembentuk pelatihan lainnya untuk meningkatkan kompetensi guru. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan layanan internet untuk memberikan kuota internet berupa kuota pendidikan yang dapat digunakan untuk aplikasi penunjang pendidikan seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan sebagainya. Akan tetapi, selain faktor-faktor tersebut, masih ada berbagai faktor lainnya yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh pihak pengelola, guru maupun siswa. Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis terdorong untuk memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran daring untuk guru sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Proses Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. B. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah tentang proses pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Subfokus penelitian ini yaitu merancang dan menyusun pembelajaran daring atau online, melaksanakan proses pembelajaran melalui sistem daring atau online, menilai hasil pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. C. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan dari penelitian ini adalah, bagaimanakah perencanaan dan kesiapan guru menyusun dan melaksanakan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan dan pemanfaatan media daring, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran pada saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Dan yang keempat, yaitu bagaimana cara guru dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Yang D, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar di SD Negeri 6 Metro Barat, yang meliputi 1. Pelaksanaan dan kesiapan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran daring. Yang kedua, penggunaan dan pemanfaatan media daring, teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pembelajaran daring. Yang keempat, mengetahui cara guru mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran daring. Yang E, yaitu kegunaan penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan data pengembangan teori tentang proses pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar.
Secara praktis yaitu 1. Bagi sekolah dasar sebagai bahan evaluasi bagi pengelola sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas meskipun dengan kondisi pandemi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik sehingga semua sumber daya dapat diberdayakan secara optimal. Yang kedua, komite sekolah sebagai bahan evaluasi bagi pengurus untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan saat pandemi COVID-19 secara khusus untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, Dinas Pendidikan sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada saat pandemi COVID-19 dan implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang keempat, peneliti untuk memperoleh gambaran tentang proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar saat pandemi COVID-19 dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi. F. Definisi istilah. Guru merupakan seorang yang bertugas untuk mencetak sumber daya manusia yang dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat bersaing hingga dunia internasional. Guru berperan penting untuk membentuk peserta didik berkualitas baik akademis, keahlian, kematangan emosional, moral, serta spiritual. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran melibatkan kegiatan belajar dan mengajar yang dapat menentukan keberhasilan peserta didik serta untuk mencapai tujuan pendidikan. 11 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Yang keempat, pembelajaran dalam jaringan adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online menggunakan koneksi internet dan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Yang kelima, perencanaan pembelajaran dalam jaringan, berarti aktivitas manajemen dalam membentuk kerangka kerja untuk menentukan tujuan, aktivitas, dan hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media daring atau online. Perencanaan pembelajaran daring dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Yang keenam yaitu proses pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan adalah pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pikir. A. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru. Menurut Supri Hatiningrum 2014, Suyanto dan Jihad 2013, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai seorang guru dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik. Kompetensi guru mengacu pada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Guru dituntut untuk profesional dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, di mana guru harus bisa menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dengan perkembangan zaman, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Jenis-jenis kompetensi guru. Menurut Hadis dan Nur Hayati 2012, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk dapat menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dilihat dari kompetensi tersebut, guru diharuskan dapat memanfaatkan media dalam pembelajaran yang mendidik sesuai karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pandemi COVID-19.
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diakses dari kemenkes.go.id 2020 dan kompas.com 2020, dapat disimpulkan bahwa coronavirus atau COVID-19 adalah virus jenis baru yang sangat berbahaya. Pada manusia, virus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Karena adanya virus ini, banyak negara-negara yang menerapkan status lockdown untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dampak dari adanya COVID-19 terjadi di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran daring. Menurut Sofyan dan Abdul 2019, Murray dan kawan-kawan 2011, dan Arizona 2020, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung. Akan tetapi, pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran daring merupakan inovasi untuk menjawab akan ketersediaan sumber belajar yang variatif pada masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring dianggap lebih fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan dapat menjangkau peserta didik dalam jangkauan yang luas. Selain itu, dengan diterapkannya sistem pembelajaran daring dapat memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran daring. Menurut Sanjaya 2012, Hamalik 2010, dan Baroroh 2017, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah aktivitas manajemen dalam bentuk kerangka kerja, menentukan tujuan, aktivitas, dan hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Rencana proses dituangkan dalam rencana proses pembelajaran atau RPP yang mengacu pada kurikulum. Perencanaan pembelajaran daring berarti aktivitas manajemen dalam bentuk kerangka kerja yang pembelajarannya menggunakan media online. Perencanaan pembelajaran daring dapat mengacu pada kurikulum darurat yang telah dikeluarkan oleh Mendikbud. Perencanaan pembelajaran daring disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang ini sudah ada banyak sekali aplikasi yang menunjang pembelajaran daring, diantaranya yaitu Google Classroom, Google Meet, Vclass, dan juga WhatsApp Group. Yang kelima, media pembelajaran daring. Menurut Hamzah 2013 dan Rusman dan kawan-kawan 2013, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran daring adalah segala bentuk alat komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Pada masa pandemi ini, media pembelajaran mengalami transformasi dari yang sebelumnya menggunakan sistem pembelajaran secara langsung di dalam kelas menjadi sistem pembelajaran daring atau jarak jauh. Sekarang ini sudah ada banyak sekali media pembelajaran daring yang digunakan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran daring. Di sekolah dasar, media daring yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp Group. B. Kerangka pikir. Menurut Sugiono 2010, kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan implementasi proses pembelajaran di dalam kelas. Guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan tidak sembarang orang dapat menjadi seorang guru karena guru memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan murid-muridnya, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang harus direncanakan dan didesain sedemikian rupa mengikuti langkah-langkah dan prosedur tertentu, sehingga pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dengan dilaksanakannya sistem pembelajaran secara daring, tentu keberadaan teknologi sangat dibutuhkan dan merupakan faktor penentu pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga pelaksanaan program pendidikan harus bisa memanfaatkan kemajuan
Ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Akibat dari implementasi kebijakan Mendikbud di sekolah secara khusus di daerah mendapat hambatan yang beragam, seperti keterbatasan sarana internet, sinyal yang kecil bahkan tidak dapat, kemampuan sumber daya manusia, dan faktor lainnya. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar yang mengacu pada pelaksanaan program kegiatan, 1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan pendidikan di sekolah, 2. Melaksanakan perencanaan program kegiatan, 3. Pemanfaatan pembelajaran daring, 4. Mengetahui faktor hambatan dan faktor pendukung dalam melaksanakan pembelajaran daring, dan yang kelima, cara guru dalam menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka bagian penelitian tentang proses pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar dapat dikonstruksikan dalam model sebagai berikut. Input dari penelitian ini yaitu edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, kompetensi pengelola program kegiatan sekolah, ketersediaan fasilitas daring, dan kompetensi guru. Prosesnya yaitu merancang dan menyusun pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat, serta bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, dan menggunakan fasilitas daring. Output dari penelitian ini yaitu program kegiatan pendidikan terlaksana dengan baik, teratasi hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran daring, dan guru mampu memanfaatkan media pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu metode penelitian. A. Latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Metro Barat yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Banjaragung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. B. Pendekatan dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2013, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Mohnazir 2011 mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia atau objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin 2014, studi kasus merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why. Bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono 2013, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. C. Kehadiran peneliti. Sugiono 2013 menyatakan bahwa kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang wajib dilakukan karena peneliti merupakan key instrumen. Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisa data sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
D. Sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiono 2013, pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu untuk melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 6 Metro Barat dengan subjek penelitian, kepala sekolah, 6 guru kelas, 6 peserta didik kelas tinggi, dan 3 orang tua atau wali siswa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 1. Sumber data primer. Menurut Sugiono 2013, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sugiono mengklasifikasikan sumber data menjadi 3 elemen, yaitu tempat atau place, pelaku atau actors, dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergis. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder menurut Sugiono 2013 yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder ini merupakan data yang bersifat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan sumber bacaan lain yang mendukung penelitian. E. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2013, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara semi struktural, dan dokumentasi. E. Analisis data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari model interaksi menurut Mills dan Huberman tahun 1994 seperti berikut. G. Pengecekan keabsahan data. G. Pengecekan keabsahan data. Menurut Sugiono 2013, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Uji credibility dalam penelitian ini, derajat kepercayaan dilakukan dengan 3 teknik, yaitu meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan mengadakan member check. Yang kedua, uji transferability. Dalam penyusunan laporan ini, penulis memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui dengan jelas hasil dari penelitian ini. 2. Uji dependability. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, dependability dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya yaitu uji confirmability. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.